menikahi orang yang sudah menikah, bukan dilarang nambah istri 2-3. Nih bagi bapak menikah lagi sama orang yang udah menikah, yaitu istri orang, ya gak boleh. Udah. Terus yang suami itu udah menikah apa belum? Banyak kali pun itu mau bapak. Itu yang suami yang asumsinya aduh, astagfirullahaladzim. Yang 3 istrinya itu udah pernah dia menikah yang pertama, yang kedua itu tidak sah, statusnya zina, yang ketiga itu tidak sah, statusnya zina. Lah, mana itu gimana? Larangannya Pak? Dilarang menikah 2, 3, 4, di mana larangannya Pak? Kalau poligami itu nambah istri 2, 3, 4, mana dilarang? Dilarang menikah 2, 3, 4 istri. Itu baru jelas. Ini yang dari tadi Bapak bahas perceraian. Apa sih? Persembahan darah hewan kan di perjanjian lama dia minta darah hewan. Nah, kenapa di perjanjian baru tiba-tiba kau imani bahwa Tuhan itu menginginkan darah manusia tuh? Saya tidak ada berkata seperti itu. Saya tidak ada berkata seperti Yesus itu persembahan untuk apa Yesus? Berarti gini, Pak Forex, tadi saya ulangin kata-kata Pak Forex ya. Pak Forex mengatakan dulu berdoa itu harus ada pengorbanan darah. Nah begitu juga di zaman Nabi Musa. Nah lahirlah Yesus, terjadi tidak ada pengorbanan. Makanya mana datanya? Di mana datanya tertulis bahwa kalian berdoa harus ada darah? Di mana datanya mana? Berarti gini, perjanjian lama itu motong lembu, kalau di orang Kristen motong Tuhan. Mana datanya? Kalau berdoa harus mengeluarkan darah, mana datanya? Kalau bangsa Israel dia berdoa mengeluarkan darah, menggunakan darah binatang, Anda bisa baca kitab Imamat. Dalam kitab Imamat itu ada. Menebus dosa, Bang, orang Israel itu, Bang, bukan untuk menebus dosa, Bang. Coba Anda nanti baca kitab Imamat seluruhnya, dibaca di situ bagaimana konsep seseorang berhubungan dengan Tuhan. Itu menebus dosa, jadi domba-domba itu syariat syariat berkorban. Bukan. Memang syariat untuk berkorban. Anda tidak paham kitab Imamat. Coba baca kitab Imamat. Kalau mereka berdoa, imam masuk ke bait Allah di tabut suci, dia itu memercikkan darah menggunakan Yesus menebus dosa itu dengan cara bertaubat. Itu konsep Anda. Betul, konsep Anda itu betul. Tapi konsep Kristen beda, Pak. Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi itu darah binatang atau darah manusia, Bang? Yang dipercikkan itu adalah darah domba. Anda bisa baca di kitab Imamat. Darah domba, binatang. Bukan darah Yesus. Bait suci. Kalau Yesus digantung, ya dengarkan saya. Kalau Yesus digantung di Taman Golgota, di Bukit Golgota, itu cocok nggak kira-kira di bait suci nggak? Sekarang bait suci itu di tempat sinagog. Kalau Yesus di Bukit Golgota, di mana ada bait suci. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu digantung di tiang salib. Itu Golgota itu ada 2 macam. Golgota yang mana? Bisa Anda sebutkan Golgota yang mana Yesus disalib? Bunda Hesti. Bisa saya jawab? Ya. Aku pamit dulu ya. Iya. Bisa saya jawab? Gimana kabarnya istrinya, Bang? Bang Denis. Bang Denis. Ini coba ya teman-teman Kristen. Ini Bang Denis 3 istrinya loh. Masa kalian kalah sih? Kan? Semoga saya dapat hidayah. Iya, 3 istrinya itu loh. Pak Denny ini Kristen, bukan Islam. Oh, Kristen. Iya, Kristen. 3 Orex. Ya, dikira aja Pak ya ini Islam Kristen. Istrinya 3 mana? Katanya nggak boleh poligami tuh. Tuh Pak Denny coba tanya kenapa Pak Denny poligami, ayo. Saya harus berguru sama dia. Kasih tahu ilmunya di sini.
Aku pamit Beberkan itu. dulu. I love you Iya, Pak semuanya. Denny, ya. Bye bye. I love you. Bye bye. Pak Sama-sama Denny, I love you Pak too. Forex. Kalau nggak salah, Pak Denny ini Katolik kalau nggak salah. Ya, Katolik dia. Dia Jadi kalau Katolik, dia poligami karena tidak ada tertulis di dalam Bible Pak Forex dilarang poligami mana-mana. Pak Denny malah minta datanya. Di mana tertulis Gini, dalam gini. Alkitab dilarang poligami? Ada. Nggak ada. ada datanya. Di Mau mana dengar saya? datanya, Pak? Saya kasih datanya nih. Iya, silakan. Di mana dilarang poligami? Silakan. Sabar, saya ingat-ingat dulu ayatnya. Sabar balik kampung. Tenang aja, saya cari datanya, pasti dapat. Iya, tapi si sabar balik kampung. Tapi ngomong-ngomong, Katolik dengan Kristen itu dua hal yang berbeda loh ya. Itu agama dua yang berbeda ya, jangan disamakan ya. Tapi sama Alkitab kalian sama-sama menuatkan anak orang juga. Bedanya apa sih? Ya, beda tuh, Katolik itu ada tambahan Ya, loh. tapi apa tuh. sama-sama gereja hari Minggu, sama-sama merayakan Natal, sama-sama merayakan Paskah, sama-sama menuhankan anak orang. Apalagi? Saya nggak percaya paus ah. Paus. Paus. Paus apa namanya saya nggak tahu. Saya Protestan, saya suka protes tuh. Ya udah, kalau kau suka protes harusnya berpikir, oh iya, kok anak orang dituhankan begitu. Ya bukan di Tuhan, karena emang dia dari Tuhan dari manusia. Apa-apa? Katanya kan ahli apa nih ya, ahli itu ya bahasa ya. Umur Ya. ada di dalam ahli Bible lah pokoknya lah ya kan. Ya. Lukas 24 sampai 46 ya kan. Di situ dinyatakan bahwa sebab semua tertulis tentang aku di dalam kitab Musa, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Nanti lah itu Oji, enggak, nanti itu Oji. Itu dulu di mana tertulis poligami dilarang. Kodiji, nanti. Ini saya mau jawab yang mana dulu ini? Aku jawab. Di mana tertulis dalam Bible dilarang poligami? Aku jawab. Oji itu nanti. Bentar. Nggak ada Pak, nggak ada larangan Pak. Udah diam dulu Ji, katanya sabar katanya. Pokoknya ku cari katanya sampai dapat. Biarin dia cari Ji. Biarin Ji. Kalian lihat kan dengar saya ngomong. Biar capek botak keteknya, bukan kepalanya, botak keteknya, biarin Ji. Kalian ini suka sekali lah dengar saya ngomong. Cepat. Kalau udah tertulis ku belikan es krim. Janji ya. Iya. Ku belikan es krim, kalau ada ku belikan es krim. Kalau ada Bener ya. Iya, berapa harga es krim? Cuma 5.000. Kalau ada ku kasih singa. Benar. Sumpah ini. Dilarang pun. Sok kali Pak Mudir sok kasih singa. Dia aja ngarapkan singa. Saya sukanya singa betina. Makasih Mbak Eli. Barakallah. Larangan poligami ya. Siap. Sampai botak keteknya. Iya enggak juga, saya kan pakar teologi ya. Pakar teologi. Semua manusia bisa dijawab. Kalau ada aku kasih aku kasih singa 7, pausnya 3. Ini tulisan di chat. Oke, cari Pak. Pakar teologi ini mantap nih. Lulusan apa Pak? S3 Oxford. Bang Juma, ada pakar teologi di sini Bang, naik Bang. Bang Juma, ada pakar teologi di sini Bang. Gas Bang. Ayo gas, Gas Bang. Gak bisa, Gurunda lagi santai. Oh, lagi santai Gurunda. Tengok sana. Hai. Lagi santai Ketinggian. Gurunda ada pakar teologi di sini. Lawan muridnya Bang Juma dulu. Tapi saya bukan pendeta loh ya. Iya, Enggak. Pakar. Kan pakar nih, ya berdasarkan Gue lagi data, nyantai, enak kali Jam Wak. 9. Ada pagar makan tanaman, Gurunda. ya. Kalau usah Bang Juma kasihan, Bang Juma lagi nyantai itu.
rehat dulu untuk debat. Lawan muridnya dulu aja. Ayo, di mana ayat larangan, dalil larangan poligami di mana? Yo, aku tambah singanya jadi 9, pausnya 4. Serius nggak sih paus nih? Betul. Mana? Cepetan. Pokoknya aku kasih es krim. Sosok kasih paus. Ya, nih udah ketemu nih. Saya dapat paus hari ini. Awas lo kalau bohong itu dosa. Dosa lo. Mana dilarang poligami mana? Apa yang dipersatukan tidak boleh dipisahkan itu. Gini. Coba lihat. Tetapi Ya, apa mau dilihat? di dalam Matius 19 ayat 9, buka dulu, kalian buka, nanti kalian bilang asumsi lagi. Oke, Matius 19 nomor 9. Nomor 9. Oke, Matius 19. Matius 19. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius 19 nomor 9. Kisah para rasul Roma ke mana? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Mana dilarang poligami? Mana? Mana? Dilarang mana? Kalau kalian dengarkan dulu, nanti nggak ngerti. Kalau kalian baca konteks yang di atas ayat yang ke-6, Tuhan itu mengatakan bahwa tidak boleh cerai, oke? Tidak boleh cerai, bukan tidak boleh poligami, Pak. Poligami nambah istri, Pak. Dengar. Kan saya harus cerita dong konteks, ya. Di dalam ayat 9, aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Bang Dalbo. Nah, zina di sini mengawini perempuan yang sudah pernah menikah. Lebarin, Bun. Dengar nggak? Pak Forex, poligami itu nambah istri, bukan bercerai. Poligami nambah istri 2, 3, mana ini? Mana dilarang poligami? Mana? Saya kan kalau jelaskan kalau ngomong terus kan nggak bisa saya jelaskan. Coba saya kan mau Bapak yang dijelaskan. Bapak jelaskan itu juga ini Alhamdulillah, duitku selamat. harus selamat. Iya, kalian interupsi nggak bisa lah saya ngomong. Saya nggak bisa memaksakan kebenaran loh. Kalian percaya silakan, nggak silakan. Bapak dari tadi ceritanya kebohongan. Nih mana nih? Coba teman-teman coba ya. Di sini gak ada larangan poligami. Ini masalah perceraian loh. Nih, baca nih, baca. Dia bilang di ayat nomor 6. Kita cari nomor 6. Nomor 5. Mana nomor 6-nya tuh? Nih, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Mana poligami ini? Ini dilarangan tidak boleh bercerai. Bukan poligami nambah istri. Dan nomor 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Mana dilarang poligami? Mana? Udah selesai ngomongnya? Bisa saya bicara? Udah selesai? Udah. Udah, saya jelaskan ya. Di dalam ayat yang ke-6 Tuhan berkata tidak boleh bercerai. Itu yang pertama. Di dalam ayat yang ke-9 di sini dikatakan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Artinya jika seseorang menikah dengan kali loh, ya Allah. Kenapa ini Bunda kok sampai berisik begini? Udah lanjut. Yang berisik saya turunkan langsung, udah lanjut. Gini ya, di dalam ayat yang ke-9 dikatakan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Kata zina di sini itu seseorang yang menikah dengan orang yang pernah menikah. Ya, orang yang pernah menikah dia nikahi, nah itu boleh bercerai. Bukan Kenapa aku. boleh? Dengarkan dulu.
Nah. Udah selesai Pak Polres, udah kata-kata Pak Polres itu dilarang bercerai itu Pak Polres. Dengarkan Tidak dulu. boleh menceraikan istrinya. Yang Saya ke-9 belum noise stop. Noise. Yang ke-9 dilarang bercerai Oji. Kores Saya belum Kores stop. noise. Loh, Allah Akbar. loh. Bukan aku. Coba Dengarkan mute. dulu. Dengarkan dulu. Udah kan? Dengarkan Aman, kan? dulu. Oh, Saya udah. sampai selesai. Dengarkan Oke. dulu saya sampai selesai baru ngomong, ku bilang. Nah, ya, orang yang menikah dengan orang yang pernah menikah itu statusnya berzina. Siapa bilang bisa poligami? Itu di sini jelas di ayat yang ke-9, kecuali karena jinah. Kenapa jinah? Karena dia menikahi seseorang yang sudah pernah menikah. Barang Nah, siapa orang yang yang tiga berzina. istrinya Udah pernah ya. menikah apa enggak? Udah, Kalau saya udah dia- selesai, udah. Gak usah kalau panjang-panjang. dia Udah, Pak, menikahi- gak usah panjang-panjang. Udah, saya ngerti tuh. Di ke-9 dilarang menikahi orang yang sudah menikah. Dengerin, Bebek. Dilarang menikahi orang yang sudah menikah. Bukan dilarang nambah istri 2, 3. Nih, bagi Bapak menikah lagi sama orang yang udah menikah. Yaitu istri orang. Ya gak boleh. Udah. Terus yang suami itu udah menikah apa belum? Banyak kali pun itu mau Bapak. Itu yang suami yang kamu tuh asumsi loh, Pak. Asumsinya aduh, tiga istrinya itu, astagfirullahaladzim. yang 3 istrinya itu udah pernah dia menikah yang pertama, yang kedua itu tidak sah, statusnya zina. Yang ketiga itu tidak sah, statusnya zina. Lah, itu Mana gimana? larangannya Pak? Dilarang menikah 2, 3, 4. Di mana larangannya Pak? Kalau poligami itu nambah istri 2, 3, 4. Mana dilarang? Dilarang menikah 2, 3, 4 istri. Itu baru jelas. Ini yang dari tadi Bapak bahas perceraian. Loh, Apa saya sih? tidak memahami apa yang saya jelas. Aku bilang gak memahami bahasa Indonesia itu Pak. Gak memahami. Tidak katanya. memahami. Saya sudah nggak apa-apa, terserah ini, mau gantian, Pak. poligami, Saya ya. mau poligami terserah. Ya, Saya sudah gantian. jelaskan. Gak apa-apa. Itu Gantian sama terserah. saya. Mau percaya dan enggak itu urusan kalian. Udah. Apa Pak? Silakan. Ada lagi pertanyaan? Sekarang saya tanya ya, berarti Salomo Apa, Pak? Salomo anak Daud, ya Daud Iya. mengambil istri Batseba itu gimana? Tidak itu boleh. bekas istri orang, bekas istri Urea. Urea Ya. disuruh perang, akhirnya Urea mati. Itu kan bekasnya Urea. Lalu Ya. Batseba Uria Pak, Uria bukan dikawini. Urea, Uria. Ya, Uria lah. Uria lalu Ya, dikawini terus. sama Daud. Nah, Ya, berarti betul. Salomo anak zina. Iya. Berarti keturunan Daud ke bawah semuanya anak zina, benar? Termasuk Yesus. Benar? Itu perlu diluruskan Pak. Jangan Bapak tanya dulu benar apa enggak Bapak Udah jelaskan. ketampol Anda. Udah Bapak ketampol jelaskan sama dulu. Anda. Kalau Anda sudah selesai Ini perlu ngomong, diluruskan saya lagi ngomong. katanya. Bukan Oji, Saya ketampol ya. Mi Oji. Udah selesai, biar saya yang ngomong. Soalnya Bapak mengeluarkan statement. Dia tadi bilang zina, sekarang dia perlu, kalau giliran Nabi perlu diluruskan. Bukan. Saya nggak bahas Yesus. Saya bahas Daud. Kan Daud katanya menikahi Batseba, istri Uria, adalah salah satu pasukannya yang paling hebat, dan dia dibunuh di medan perang. Saya tahu semua. Gimana? Boleh saya jelaskan? Izin, Bunda? Kita akan diskusi Pak, jelaskan dia jangan panjang-panjang yang khotbah. Jadi Satu saling menit, berargumentasi. Ya. Bapak jelaskan, 1 menit. kami bantah. Silakan, Gitu. 60 detik. Nanti 1 kami menit. jelaskan, Bapak bantah gitu. Lanjut. Iya betul itu Jangan argumen. ke Daud, tentang poligami aja dulu. Kok malah Yang ke mana ya? Daud? Ya ini kan Mana yang benar, Daud apa poligami? Poligami. Ya, silakan, Iya, Daud. Daud itu kenapa poligami? Berarti Daud itu berzina. Berarti Yesus anak zina. Oke, lanjut, jelasin. Jangan merembet ke situ. Boleh saya jawab? Boleh. Silahkan. 30 Kita detik. tenang dulu. Kalau seorang yang ngomong, yang lain diam, biar saling dengar dong. Masa kita di sini teriak-teriak ya kan? Oke, saya jelaskan. Itu tidak diizinkan. Coba baca di dalam Matius tadi kan ada tuh. Dari zaman Musa juga sebenarnya itu sudah nggak boleh itu berpoligami segala macam. Itu nggak boleh. Itu ada ayatnya tadi. Tadi ada tuh. Nah, itu nggak boleh. Tetapi
karena kedegilan hatimu, kata Tuhan. Nah, itu ada di ayat berapa tuh ya? Kok nggak sholat tuh? Di ayat ke-8, Matius 19 ayat 8 dikata Yesus, karena kedegilan hatimu maka Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Itu jelas ya, dalilnya ada. Nah, itu Daud itu tidak sah, apalagi dengan cara membunuh, dia menikahi Batseba. Nah, berbicara anak zina, ya, anak zina, anak itu tidak pernah berdosa sekalipun ayahnya dan ibunya berzina. Anak jangan pernah dilibatkan. Anak tidak pernah diminta lahir ke dunia ini. Dia lahir karena perbuatan ayahnya dan ibunya. Berarti Itu Yesus jangan keturunan anak disamakan. berzina. Berarti Yesus keturunan anak berzina. Enggak. Dalilnya di mana Bapak kok ngomong Daud. seperti itu? Coba kasih argumennya. Daud katanya kau tadi berzina. Saya kan bilang, anak tidak ada hubungannya dengan dosa orang tua. Keturunan, aku bilang keturunan anak berzina, orang berzina, ya kan? Ya nggak bisa disimpulkan secepat itu, Pak. Berarti Daud Emangnya tidak Bapak berzina. bukan keturunan anak zina? Bukan. Apakah Bapak punya orang tua dulu seperti apa ceritanya? Gantian. Kawin dia. Tadi Anda gimana? memberikan statement bahwa bekas orang dikawin Betul. itu berzina. Benar? Berzina. Benar. Nah, fik ya berzina. Sekarang Daud mengawini Batseba itu berzina enggak? Berzina. Salomo Nah, istrinya berzina 1000 itu berarti berzina. semua keturunannya itu anak zina, benar? Yang Bapak maksudkan anak zina gimana? Coba jelaskan dulu. Gimana, apa maksudnya? Biar saya paham. Apa maksudnya anak zina itu gimana? Anda statement tadi bekas Iya. istri orang dikawin itu perbuatan zina, termasuk Daud. Nah, Betul. keturunannya itu termasuk keturunan orang zina, benar? Bukan saya Yang loh ya Anda yang maksud- menarasikan, Bapak sendiri loh ya. Anda sudah berbicara ke keturunan. Saya bilang tadi, orang tuanya berzina, dosanya, ataupun predikat atau apapun itu tidak ada hubungannya dengan anak, Pak. Karena anak itu lahir tanpa Dia dibilang permintaan anak orang hasil tua. zina, tapi bukan anak zina, anak hasil zina. Berarti Itu mungkin Yesus di- anak hasil itu- zina, keturunan itu mungkin- hasil zina. Ah, ayo itu ikut mungkin itu. tidak Ayo. di dalam, itu mungkin di luar Bible. Kalau dalam Bible itu tidak pernah disalahkan anak dia itu hasil zina. Nenek Dia moyangnya tetap Yesus dihargai berzina sebagai nggak? manusia yang baru. Nenek Ah, moyangnya Yesus itu berzina. harus Kata paham siapa? konsep itu. Kata siapa? Itu- Anak bekas zina tidak boleh masuk dalam bait Allah. Anak yang Ayah, ada itu orang tertulis yang dalam Bibel Bapak. Ayo, gimana? orang yang buah pelirnya rusak tidak boleh masuk. Kena pelaporan. Buah storkeng gitu bang, bukan buah ini bang. Buah storkengnya itu nggak boleh masuk katanya. Kalau buah storkengnya pecah, itu nggak boleh masuk tempat ibadah. Memang tidak dikatakan Yesus anak zina, tapi nenek moyangnya Yesus pernah berzina. Itu loh. Oke, setuju ya. Nenek Itu beda moyang konsep itu. Tadi bahas poligami ya. Oh, ini bahas ke anak. Jadi itu menurut saya cocok logi, jadi tidak nyambung menurut saya ya. Nyambung kan Pak Forest Apa arti mengatakan tadi anak zina? poligami ya kan, Itu menurut saya- kalau menikahi perempuan yang sudah menikah di zina. Nah dibawalah ke Daud ya kan, ke Salomo. Nah nyambung ya, lahirlah Yesus dari keturunan Daud. Yesus ini berarti anak dari hasil zina gitu loh. Nyambung nggak Pak bisa. Forex. Assalamualaikum. Nggak bisa, itu terlalu dipaksakan. Argumen yang terlalu dipaksakan. Argumen yang terlalu Sister dipaksakan. blocker jangan cerita itu sekarang itu seperti itu yang udah. Forex, kamu ada masalah dengan apa? Ada masalah apa dengan poligami, brother? Saya nggak ngerti, bisa bahasa yang jelas gimana ini? Forex, kamu ada masalah apa untuk poligami di dalam Islam? Silakan. Bukan saya ada Bang Zia, bukan. Gini,
Di dalam Gimana, Kristen gimana? tidak ada tertulis dilarang poligami karena ada orang Kristen istrinya 3 dan forex tuh. Nah, aku mengatakan coba tulis di mana Bible tertulis dilarang poligami. Dia membawa Lukas kalau nggak salah tadi ya. Matius apa Lukas 13 tuh. Di mana di situ mana ada larangan poligami begitu. Begitu Bu Itu Cia. agama Kristen ya. Ya, forex Kristen. Saya agama Setuju Kristen, Pak. Salam poligami atau kenal. tidak? Salam Oh, brother. terus- Forex setuju poligami atau tidak? Boleh saya jawab? Silakan. Iya. 3 jawab aja. Setuju? Iya, iya atau tidak. Jangan panjang kali jawabnya. Iya atau tidak gitu loh. Kalau saya seorang Muslim, saya sangat setuju berpoligami karena itu ada. Enggak, ini agama Bapak forex. Kalau agama Kristen, kalau saya sebagai agama Kristen, saya tidak diizinkan berpoligami sesuai dengan tafsir yang saya dapatkan dari Nah, Bible. Kasih saya dalil perbaiki dari dulu perjanjian kata-kata lama. Forex Tunggu ya. dulu sister, tunggu dulu. Silakan. Gimana? Forex gak setuju poligami di agama Kristen. Silakan kasih dalil Saya. eksplisit. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru, agama bukan pribadi untuk kamu brother. Agama Kristen Oke. persepsi Anda itu universal, bukan yang masalah pribadi di sini. Di sini sekarang cerita untuk agama, bukan masalah pribadi, bro. Saya tidak berbicara pribadi. Karena Anda tanya tadi, bagaimana Anda setuju nggak poligami? Itu kan Anda tanya Kasih persepsi saya. dalil Anda tidak setuju poligami di agama Kristen. Di mana tulis? Kalau Anda tanya tadi seperti Bunda, Di mana tulis? apakah Alkitab mengizinkan poligami? Itu beda jawabannya, brother. Bloker buang itu dari komal Anda. Orang nggak bisa kasih dia, jangan komunikasi. Silakan Gimana? orang lain itu. Forex di Saya sini jelas- pakai dalil ya, data, minta data saya dalil. Where is your Boleh. evidence? Bukti di mana? Boleh saya jelaskan. Kembali Iya, lagi kasih ya. bukti. Explicit. Matius 19 ayat 9. Baca. Buka bloker. Tunggu dulu. Buka aja itu, sister. Siap. Buka. Saya jelaskan. Buka. Saya tidak minta kamu tafsir untuk ayat. Kenapa? Untuk tafsir ayat pribadi, saya gak setuju. Saya setuju Silakan. apa yang tulis eksplisit di dalam Bible. Oke? Ayat yang ke-6 dulu. Ayat yang ke-6. Coba lihat, Bunda. Ayat yang ke-6. Demikianlah Saya- mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang ke-7 kata mereka Jangan. Stop. Ayat yang ke-6. Di situ boleh cerai apa enggak? Saya tanya satu-satu biar ngerti. Boleh cerai enggak? poligami Oke. bukan cerai. Astagfirullahaladzim. Yo, Poligami nambah ini. istri bukan mengurangi. Ini penyakitnya dari tadi. Allahu Akbar. Poligami Ini nambah penyakitnya. istri bukan bercerai. Iyalah. Dari Wah. tadi udah dibilang poligami nambah istri. Capek aku baca. Dari tadi udah dibilang poligami nambah istri bukan mengurangi. Tadi nanya pendapat saya jelaskan malah Ya itu bukan motong-motong jadi nih ya pendapat Anda kan nih. Kau nih Anda baca yang ke-6. Tadi Abang Paulin mengatakan coba baca itu boleh cerai atau tidak. Ini bukan masalah cerai, poligami nambah istri bukan Saya kan jelaskan berurutan. Oh iya. Saya kan jelaskan berurutan. Mau dengar apa enggak? Kalau enggak ya ganti topik atuh. Ya artinya tidak ada larangan. Boleh ganti topi, Ya, tapi ganti tidak topi ada aja. larangan poligami. Boleh anda menyimpulkan kalau sudah selesai saya ngomong. Anda gak tahu apa artinya poligami. Saya kasih definisi poligami ya. Nah, saya nggak Poligami itu selesai. artinya Saya belum selesai Dengar ngomong saya, udah brother. dipotong. Forex. Saya belum selesai ngomong udah Poligami dipotong. Saya itu nggak setuju. artinya orang nikah lebih dari 1 kali. Saya Silakan tidak kasih setuju. bukti eksplisit di dalam Bible perjanjian lama atau baru di mana tulis orang Kristen gak bisa nikah lebih dari 1 kali. Silakan. Kalau saya nggak didengar saya nggak mau. Kalau saya dipotong saya nggak mau. Kalau mau blokir silakan. Tapi kalau saya dipotong saya nggak mau. Tapi kalau dengar saya sampai selesai saya mau. Didengar sampai selesai Anda ada asumsi. 2 menit gimana? untuk kasih info. Anda ada Gimana 2 aman menit ya? untuk kasih dalil di sini. Asumsi dari tadi. Ini suara aman ya sekarang ya? Aman Kalau Kores sama- aman.
Kalau saya nggak dipotong, saya jelaskan sampai selesai, silakan. Tapi kalau dipotong lagi, ini yang kesekian kalinya, saya nggak mau, saya buang-buang waktu loh. Untuk berdiskusi dengan hal yang seperti ini, saya nggak mau. Saya nggak mau mengkristenkan orang, saya menghargai agama orang, saya nggak mau memaksakan kebenaran. Tapi kalau berdialog, mari kita Kebenaran yang berdialog. mana? Kebenaran asumsi yang Anda katakan. Ada tadi kali di situ boleh cerai atau tidak? Itu Anda katakan. Siapa yang melarang cerai? Siapa yang membicarakan cerai siapa? Kita Boleh, membahas saya sama jelaskan. istri. Silakan. Boleh saya jelaskan? Astagfirullahaladzim. Coba aku ngobrol dong sama Forek. Ayo Forek, silakan. gimana Forek? Silakan. Boleh saya jelaskan? Iya boleh, kalau sama Kores boleh. Dengar. Di dalam ayat yang ke-6, di situ Tuhan Yesus jelas melarang perceraian. Itu yang pertama poinnya. Kalau nanti kalian nggak setuju boleh. Di dalam ayat yang ke-9, siapa yang boleh bercerai kecuali karena zina. Nah, kembali ke ayat yang ke-6, orang tidak boleh bercerai. Kalau dia bercerai dan menikah lagi, statusnya zina. Ya, statusnya zina. Jadi orang yang statusnya zina menikahi istri orang atau suami orang itu statusnya zina, boleh cerai. Nah, menjadi poin di sini adalah ketika seseorang bercerai dan menikah lagi, dia itu statusnya zina. Menurut Alkitab tidak boleh berzina. Kan simpel kan? Udah. Tarik ke poligami, tarik ke poligami. Udah dengar ya, 700 orang udah dengar ya. Oke. Ya. Jadi kalau bercerai nikah lagi itu jatuhnya zina. Ya udah. Ya udah kalau gitu kan nggak usah, kalau mau menikah lagi nggak perlu menceraikan. Ya nikah lagi aja. Makanya dia nikah Bukan, tunggu dulu. Ini orang forex di sini. Di sini orang forex itu bohong. Untuk Bible sendiri bohong. Bisa buka itu Matius 19. Matius 19 buka dulu. Blokir, sistem blokir. Matius 19 Matius 19. Saya gak suka orang bohong ya. 19 buka aja. Matius 19 langsung. Kalau diajak berdialog, ayo. Iya, Tapi Matius kalau 19 nomor 9. Bagaimana bisa dialog untuk orang bohong? Diam dulu kamu. Buka itu sister kamera itu. Matius 19. Bohong. Iya, Matius 19 Untuk Bible kitab Anda sendiri bohong. Astagfirullahaladzim. Jangan nomor, ini naikin Matius dulu. 19. Nomornya nomor berapa? Jangan nomor. Naik dulu. Blokir naik dulu itu. Mulai dari atas banget itu. Atas dulu. Ya, di sini ada apa? Babnya apa? Perceraian. Bukan. Itu konteks sebuah ayat untuk talak atau untuk cerai, bukan untuk poligami. Itu bisa diperbagi. Anda tidak memahami yang saya jelaskan tadi. Forex, kenapa kamu bohong? Forex, kenapa kamu bohong? Anda tidak memahami yang saya jelaskan tadi. Kenapa kamu bohong untuk Bible sendiri? Kamu orang bohong dan berdosa. Kenapa kamu itu di sini cerita poligami, tapi Bible yang sendiri tulis itu bab heading untuk cerai, divorce, bukan untuk poligami. Ini Anda tidak memahami apa yang saya bilang. Kamu itu orang bohong. Gini, Forek. Yang orang bohong gak bisa paham memang. Silakan brother Perana, lanjut lain orang. Syukron. Ya, Forek, kalau poligami tuh nggak perlu diceraiin istri pertamanya, lanjut aja, udah nikah lagi, gitu loh. Itu satu ide, itu bagus, itu saya akan lakukan. Ya itu iya poligami. gitu. Makanya Forek dari tadi tuh bingung gitu loh. Poligami itu Gini bukan loh. lo menceraikan yang pertama lalu nikahin istri berikutnya, itu tetap satu jatuhnya. Poligami Gini itu loh. nambah. Kenapa saya tadi bawa kalian ke ayat yang ke-6? Di ayat yang ke-6 itu apa yang sudah dipersatukan manusia tidak boleh dicerai. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ya poligami itu nggak, istri pertamanya nggak dicerai, tetap ada.